Rombongan tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH Garuda melakukan peninjauan langsung ke kawasan hutan lindung Taman Nasional Tesonilo di Dusun Torojaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard T.H. Tampubolo bersama perwakilan dari Jampitsus Kejaksaan Agung, Mabes Polri dan unsur Forkopimda Provinsi Riau serta Kabupaten Pelalawan. Dalam kunjungan ini, Satgas PKH Garuda menemukan kondisi kawasan hutan yang memprihatinkan. Dari total luas kawasan sekitar 81.000 hektar lebih, 50.000 hektar telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit ilegal dan sekitar 600 hektar lainnya sudah menjadi permukiman penduduk. Letjen Richard menyebut temuan ini menjadi bukti maraknya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan di kawasan TNTN. Sebagai bentuk penegasan, Satgas memasang pelang penguasaan lahan oleh pemerintah seluas 81.793 hektar di kawasan Taman Nasional ini. Nah, kita melihat di sini sepertinya ada indikasi penyimpangan, ya, penyimpangan baik itu hak kepemilikan, kok punya mereka sertifikat di sini, kemudian juga dari Disduk Capil nanti, baru nanti dari kepolisian mungkin akan kita libatkan dengan kejaksaan dan lain-lain. Ini setelah tim bekerja, ya. Ini memang sebagai tim awal dulu untuk melihat bagaimana perkembangannya, dan temuan-temuan ini nanti akan kita distribusikan sesuai kepada pihak instansi yang terkait. Jadi kita Satgas lakukan penguasaan, nanti juga setelah itu akan ada atensi dari Kementerian Lembaga terkait bagaimana untuk pemulihan. Karena biar kita ketahui bahwa di sini adalah hutan tropis hayati terbaik di dunia. Satgas juga memberi waktu bagi warga untuk melakukan relokasi mandiri dan menghimbau masyarakat untuk tidak kembali membuka lahan di kawasan hutan lindung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Fajailahi, NIM 2301033018 dari kelas 3A D3 Teknik Listrik. Baik, dari video sebelumnya, Taman Nasional Tesonilo. Taman Nasional Tesonilo ini merupakan kawasan konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya. Namun, jadi praktik pembukaan lahan ilegal untuk perkebunan sawit menyebabkan hutan rusak dan menyempit. Akibatnya, gajah Sumatera kehilangan habitat alaminya, kesulitan mencari makan, dan sering masuk ke permukiman warga. Hal ini memicu konflik antara manusia dan gajah yang berujung pada kerugian kedua belah pihak. Jadi, dikaitkan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kasus ini menunjukkan pelanggaran nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu ketidakadilan terhadap gajah Sumatera. Perambahan hutan Taman Nasional Tesonilo mencerminkan ketidakadilan ekologis. Gajah Sumatera kehilangan hak hidup di habitat alaminya, ruang aman untuk berkembang biak, perlindungan yang seharusnya diberikan negara. Tindakan ini bertentangan dengan sila kedua karena mengorbankan makhluk hidup dan demi keuntungan ekonomi segelintir pihak. Yang kedua yaitu perilaku tidak beradab terhadap alam. Mengalihfungsikan Taman Nasional secara ilegal menunjukkan keserakahan, pengabaian hukum dan etika, tidak adanya rasa tanggung jawab moral. Perilaku tersebut tidak mencerminkan manusia yang beradab, karena manusia yang beradab seharusnya menjaga, bukan merusak lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu dampak tidak manusiawi bagi masyarakat sekitar. Kerusakan habitat gajah juga berdampak langsung pada manusia. Konflik gajah dan manusia meningkat. Warga kehilangan rasa aman. Petani mengalami kerugian akibat tanaman dirusak gajah. Ini menunjukkan bahwa kerusakan Taman Nasional Tesonilo melanggar prinsip keadilan karena masyarakat sekitar ikut menanggung dampak buruk dari perbuatan ilegal tersebut. Yang keempat yaitu pelanggaran tanggung jawab dan kemanusiaan agar generasi
sila kedua juga mengandung makna tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Jika habitat gajah rusak, anak cucu bangsa kehilangan warisan keanekaragaman hayati. Indonesia berpotensi kehilangan spesies endemik. Hal ini mencerminkan ketidakadilan lintas generasi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, kerusakan habitat gajah tidak hanya merugikan satwa, tetapi juga masyarakat sekitar dan generasi mendatang. Oleh karena itu, menjaga Taman Nasional Tesonilo merupakan wujud penerapan sila kedua, yaitu bertindak adil, beradab, dan bertanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup dan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.